Oke. Waktu wis main, Mbak? Wis. Oke. Nah, bagaimana yang hadir di kegiatan pelatihan SRA ini? Nah, masih semangat? Duh, suaranya mana semangat apa enggak? Semangat. Oh ya udah, semangat ya. Coba kita tes dulu ya. Halo. Kalau saya bilang halo, semua bilang halo gitu ya. Kalau saya bilang hai, dengan semua juga bilang hai gitu ya. Coba ya. Hai. 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 Hai hai. Hai hai. Oke, kalau saya bilang 2 kali, jawabnya juga 2 kali ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini buat apa namanya? Refresh saja biar nggak tegang ya. Baik, kalau sudah bisa, kita mulai 3 kategori sekolah ramah anak. Nah, ini menurut Miftahudin di bukunya yang kami pelajari nih ya, kami mempelajari, cari nih buka-buka di internet ini, saya ingin tahu kategori sekolah ramah anak. Kami ingin tahu sekolah ramah anak itu seperti apa. Ternyata di dalam sekolah ramah anak itu Bapak Ibu ataupun anak-anak sekalian, ternyata kategori ramah anak itu dibagi menjadi 3 level. Ini menurut Pak Miftahudin di bukunya disertasi ya, beliau ini di S3-nya ambil manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Ternyata dibagi menjadi 3. Ini menurut bukunya ya, menurut beliau ini ada dibagi menjadi kategori mau, mampu, dan maju. Nah, jadi ada 3 level kategori sekolah ramah anak. Apa yang pertama Bapak Ibu? Mau, betul. Yang kedua maju. Ya betul ya, mau, mampu, dan maju. Nah, di SRA atau sekolah ramah anak SMP 32 ini kita harus memiliki level yang paling atas, yaitu level maju. Jadi ini di level maju yang kita harus bisa raih semuanya ini. Kita cocokkan dengan sekolah kita ya di SRA ini. Yang pertama, wajib warga sekolah terlatih tentang sekolah ramah anak dan disiplin positif. Jadi harus warga sekolah ini siapa aja? Ya yang kita udah ini ya, ada orang tua, ada siswa, ada guru, ada tenaga pendidik, semua. Warga sekolah ini harus bisa terlatih tentang apa sih sekolah ramah anak itu dan disiplin positif apa saja yang bisa dilakukan. Nah, salah satu contoh disiplin positif yang bisa kita lakukan yaitu membuat kegiatan-kegiatan yang membuat anak didik kita atau anak itu sendiri menjadi anak atau insan yang lebih baik untuk mencetak masa depannya. Yang kedua, terdapat layanan pengaduan perundungan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami, Bu Erica, jadi kita sudah melakukan yang namanya pengaduan perundungan dan mekanisme penanganan masalah, yaitu sudah ada hotline-nya ya. Jadi dari hotline itu akan terhubung sebagai apa? Mesti apa kelihatannya mesti kayak ngono kan. Jadi di hotline itu tadi nanti akan terhubung oleh Humas dan BK. Bisa jadi nanti semuanya itu tertampung oleh wali kelas dari tiap-tiap masing kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang lagi di rumah ataupun yang sedang kerja, jangan khawatir tentang kegiatan-kegiatan anak yang ada di sekolah, karena kami sudah memiliki ini layanan pengaduan. Kalau mau sekolah ini menuju ke SRA level maju. Yang ketiga, terdapat agen perubahan dari peserta didik. Agen perubahan yang dimaksud adalah itu tadi, agen perubahan, yaitu kegiatan-kegiatan yang merupakan wadah bagi anak-anak kita yang sebelumnya itu mereka kurang baik atau belum terlatih menjadi yang baik, kemudian menjadi anak atau insan yang lebih baik. Contoh di SMP Negeri 32 ini ada yang namanya salah satu kegiatan positif yaitu Sobat Tatib. Apa itu Sobat Tatib? Yaitu komunitas di mana anak-anak harus datang lebih pagi sebelum 6.30, pukul 6.00 itu mereka sudah standby di depan pos satpam, yaitu sebagai mengontrol, tujuannya mengontrol teman-temannya yang sedang datang. Nah,
Mungkin bagi Bapak Ibu yang anaknya sudah tergabung Sobat Tatip enak, mungkin bagi yang belum bisa bergabung join. Artinya apa? Bisa melatih putra-putrinya bangun lebih pagi lewat komunitas Sobat Tatip itu tadi. Jadi Sobat Tatip ini mengontrol teman-temannya yang sedang datang. Apa yang dikontrol? Mulai dari sepatu, kuku, sepatu harus warna hitam, kuku harus pendek, rambut tidak boleh panjang seperti itu. Jadi komunitas yang ada di 32 ini sudah masuk ini yang nomor 3 ya, sudah ada agen perubahan. Itu kan agen perubahan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan mungkin anak Bapak Ibu kelihatannya ini perlu masuk Sobat Tatip ini, sama anaknya babinya ini selalu siap, nanti akan dibina oleh pembimbingnya. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 4, terdapat komunitas wali murid dan kegiatan parenting. Nah, ternyata komunitas itu Bapak Ibu tidak hanya siswanya saja, namun wali murid juga punya komunitas sendiri, orang tua punya komunitas sendiri, yaitu komunitas sekolah ramah anak. Apa sih pokoknya tujuannya? Outputnya itu membuat anak panjenengan semua sudah memiliki fondasi yang sangat amat baik gitu ya untuk masa depannya. Jadi nanti setelah ini ya pelatihan ini kita membuat grup WA ya, komunitas orang tua, bisa dibuat contoh. Misal nih, Bapak Ibu pengennya, programnya ini tolong ditambah dong, tolong ditambah Bapak Ibu agar misalkan saya ingin ada aja kegiatan menanam-nanam misalkan seperti itu, boleh komentar di situ. Jadi ada yang namanya pelayanan buat Bapak Ibu di dalam suatu komunitas orang tua. Jadi guru enak, orang tuanya enak gitu ya. Ada kok slogannya guru bahagia, siswa senang, orang tua tenang, siswa senang, guru tenang, orang tua bahagia. Nah, itu yang disampaikan oleh materi saya. Siswa senang, siswa senang, guru tenang. Siswa senang, guru tenang, orang tua bahagia. Kan Bapak Ibu pengennya bahagia selalu ya kan? Ya dengan cara apa bahagia ya? Siswa anak jenengan harus senang dulu. Ya toh, gurunya juga harus tenang. Oke, lanjut lagi. Terdapat forum ikatan alumni dan partisipasi alumni. Jadi Bapak Ibu, hubungan kita tidak hanya di sini aja, sampai kakek nenek ya. Ini kalau bisa ya, ini berawal dari sini. Siswa yang sudah diundang ini kan akan pasti bakal menjadi alumni. Nah, alumni ini akan terus membagikan inspirasi atau inspiratif yang pernah didapat dari mereka semua ketika pelatihan SMA. Waktu SMA digunakan ketika anak-anak panjenengan SMA semua, ini perlu saya tularkan ini ilmu keaktifan saya dalam menanam misalkan. Itu keaktifan saya dalam hal membaca, keaktifan saya dalam membangun pagi-pagi. Ini berusaha saya torehkan, saya bagikan, saya share ke adik-adik kelas saya. Bisa nanti akan buat komunitas alumni. Ada sudah jalan nih Bapak Ibu alumni Paskib. Jadi guru siswa sini sekolah sini di Paskib ya. Kemudian SMA ternyata anak itu menyodorkan sendiri bahwa dia ingin menularkan ilmunya di bidang Paskib. Nah, Paskib kan salah satu ekskul kan. Ekskul adalah merupakan salah satu komponen yang ada di SRA. Ya udah jadi klop. Begitu, oke. Oke, selanjutnya Mbak Dica. Nah, ini slide berapa ya? Slide berapa itu? Slide 9. Oke. Kurang 3 lagi. Kurang 5. Ini program sekolah ramah anak yang ada di SMP 32. Jadi ada OSIS. Nah, ini salah satu kegiatan OSIS ya. Jadi bagi-bagi makanan ya, bagi makanan untuk warga sekitar. Jadi Jumat Berkah. Ini salah satu saja kegiatan OSIS yang dilakukan di SMP 32. Ada lagi kegiatan OSIS yaitu mereka menampilkan bakatnya yaitu di bidang tari. Bisa dilihat seperti itu. Ini tata tertib yang tadi sudah kami jelaskan bahwa di sini yang bekerja bukan gurunya tapi siswanya sendiri. Jadi gitu Pak. Yang bekerja bukan gurunya tapi siswanya. Maksudnya ada peran aktif dari siswa karena kayak teman sebaya itu lebih mendengarkan ketika anak usia SMP lebih mendengarkan ketika teman sebayanya yang ikut menasehati. Baik, untuk tata tertib Bapak Ibu ini ada contohnya. Di situ bisa kita lihat bersama-sama.
ada sobat tatip yang memakai baju merah, yang kemudian ada Pak Satpam juga. Ini artinya apa? Warga sekolah semua ini ikut membantu, saling bersinergi, saling menyemangati bahwa ada kegiatan positif yang bisa dilakukan di seperti itu tadi. Jadi teman sebaya ini saling mengingatkan, karena kalau pada dasarnya anak lain lebih apa namanya Bapak Ibu peka ya, misalnya lebih peka kalau diomongkan sama dinasihati oleh temannya sendiri, ya kan? Kalau artinya apa? Ini merupakan bentuk saling kerjasama lah, sama teman sebaya. Jadi kalau sesama teman sebaya itu kalau dinasihati lebih enak, ya kan? Lebih nyambung gitu. Oh, saya malu kalau ditegur sama teman saya sendiri. Gitu. Ini teman-teman mereka sendiri yang mengoreksi, itu pengontrolan kuku. Itu kemudian mereka juga akhirnya sadar diri, bisa memotong kuku sendiri. Nah, jadi kukunya merasa panjang, akhirnya dia dipotong sendiri. Lalu yang terakhir ini, kemudian ada lagi salam sapa senyum 3S ini oleh Bapak Ibu guru maupun teman-teman sobat tatip. Bisa lanjut baca. Nah, ini kemudian lingkungan hidup di sini semua warga sekolah ya. Ini jadi ada guru IPA juga sedang mengkomposing, jadi kegiatan positif yang dilakukan oleh warga sekolah SMP 32. Kemudian ada mereka sendiri punya ide membuat jus, itu jus hijau, jus lidah buaya. Ini udah mulai ya Pak. Jus apa ya? Membuat ngerti Pak Effendi. Ya, Terus membuat jus, terus yang bawahnya membuat hand sanitizer. Nah, itu yang bawahnya membuat hand sanitizer. Kemudian beliau ini juga pembimbing pemantik, itu tadi juga pembimbing pokja kesehatan ya. Nah, ini itu ada guru BK sama pokja kesehatan membuat hand sanitizer. Itu sekolah berikutnya lingkungan hidup ini di sini kami sudah belajar ya, sedang memberikan program Zero Waste. Nah, ini yang dikatakan Bu Erica, orang tua harusnya mensupport baik material maupun apa tadi moral ya. Nah, jadi ini salah satu bentuk kalau kita sudah melakukan gini, Bapak Ibu dukung kan ya, anak-anak dari rumah membawa tumbler. Dengan Zero Waste sekolah kita pasti bersih, sehat dan nyaman untuk sekolah kita. Nah itu kenapa botol-botol ada botol plastik, kemudian itu bentuk salah satu usaha kami ya, usaha dari lingkungan hidup itu, dari usaha program lingkungan itu memindahkan botol plastik ke botol. Nah, kemudian tidak hanya memindahkan kan dari botol plastik yang dipindah itu, maka dikelola lagi sama tim lingkungan hidup, bisa dibuat ini pagar. Nah, pagar makan tanaman. Oke, Bu Ida, Bu Erica ada lagi. Ini tadarus, ya literasi. Ini pemantik. Nah, di pemantik ini sampai kita membuat video. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak itu tidak terjadi bullying, kemudian tidak terjadi diskriminasi. Apa bedanya bullying sama diskriminasi, Bu? Kalau bullying itu membuat seseorang tidak nyaman. Kalau diskriminasi itu ada perbedaan dalam perlakuan. Nah, kemudian ini ada English Club. Nah, jadi English Club ini guru bahasa Inggris membuat kegiatan positif. Jadi banyak kegiatan positif yang sudah dilakukan di SMP 32. Ini kegiatan rutin ya Bapak Ibu yang dilakukan di SMP 32, sudah terjadwal juga. Nah, ini ekskul. Jadi sepulang sekolah anak-anak tidak bisa ini. Biasanya pulang sekolah langsung tidur. Nah, ya mungkin bisa dari orang tua bisa membuat pulang sekolah setelah tidur kan biasanya main yang mungkin tidak bermanfaat. Nah, ini di sekolah juga sudah menyediakan yang namanya ekstrakurikuler bakat minat anak. Setelah pulang sekolah kita wadahi seperti itu ya. Ada taekwondo, bisa dilihat sendiri Bapak Ibu, ada basket, ada futsal, ada pramuka, ada UKS juga. UKS gak ekskul bro. Ini UKS beda. Komunitas. UKS itu komunitas nih Bapak Ibu. Bukan aja. Oke. Ini video, salah satu video yang tadi Bapak Ibu lihat, ya kan? Ini mari kita lihat sama-sama. Nah, ini
salah satu saja ya hasil kegiatan positif yang kita bisa torehkan. Nah, kita pemantik sudah semestinya menjaga ketentraman warga sekolah. Nah, karena ketentraman sangat penting yang membuat anak-anak sendiri, action sendiri kayak sendiri. Nah, jadi tidak boleh ada pertengkaran. Harapannya itu mereka memberikan contoh. Nah, ini apain sih belajar kayak gitu, sok rajin banget. Nah, ternyata sebagai pemantik itu singkatan dari apa? Pembimbing teman terbaik. Bisa dilihat. Berarti aku jelaskan bro ya. Itu kayak contoh kebiasaan yang dilakukan teman-teman. Nah, contoh negatif ini diubah bagaimana contoh positifnya, yang biasanya teman-teman senggolan dikit sudah bertengkar, ini senggolan dikit saling maafan. Kemudian ada temannya yang bawa buku terus dikatain kutu buku, sok rajin. Nah, ini positifnya, contoh positifnya dia malah didukung sama kakak kelasnya, disupport. Kamu benar-benar rajin, lanjutkan. Lagi sih sampai ya. Oke. Terakhir. Kan nanti ada satu-satu ya. Nah, baik. Jadi kesimpulan sekolah ramah anak ini merupakan sekolah yang sudah ya ada kebutuhan sekolah menjadikan anak senang. Ini yang saya tadi bilang, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Oke. Telepon dulu. Iya. Terus apa? Iya, puji. Kok mau reject? Enggak, Kak.